Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Makalah Sejarah Agama di Dunia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan anggota yang pertama Muhammad Waldi Bayu, Alfian Faris Mawardi, Syahreza Iskandar, Ahmad Bagus Reza, dan Aulia Bintang Rahman. Next. Yang pertama itu ada asal-usul agama. Next. Asal-usul agama dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama perspektif teori wahyu dan perspektif evolusi. Perspektif teori wahyu mendefinisikan bahwa prinsip, nilai, dan perintah yang diwahyukan oleh Tuhan langsung. Kalau perspektif evolusi yaitu pemikiran dari manusia-manusia itu sendiri. Next. Adapun beberapa teori juga. Yang pertama yaitu teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat religi itu terjadi karena manusia mulai sadar akan adanya paham jiwa. Kedua, karena manusia mengakui adanya banyak gejala yang tidak dapat diterangkan akalnya. Yang ketiga, maksud untuk menghadapi krisis yang ada dalam jangka waktu hidup manusia. Yang keempat, karena kejadian-kejadian luar biasa. Yang kelima, karena munculnya suatu getaran emosi di dalam diri manusia itu sendiri. Yang terakhir, karena manusia mendapat suatu firman dari Tuhan. Next. Agama Islam. Bagaimana asal-usul agama Islam? Jadi berdasarkan hasil penelusuran sejarawan dan pakar-pakar agama, permulaan Islam berasal dari Madinah dan Mekah pada awal abad ke-7 Masehi, sekitar 600 tahun setelah dimulainya agama Kristen. Jadi agama Islam ini merupakan agama termuda dari agama yang paling dipraktikkan di dunia, seperti contohnya Yahudi, Buddha, dan Kristen. Muhammad adalah tokoh penting Islam karena beliaulah yang menerima kunjungan malaikat yang mendorongnya untuk mendikte Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam dan diyakini sebagai kata-kata Allah yang sudah ada sebelumnya dan sempurna. Allah adalah kata Arab untuk Tuhan. Bagi Muslim, Allah adalah zat tertinggi di seluruh alam semesta. Kemudian, bagaimana persebaran agama Islam di dunia? Yaitu setelah Muhammad menerima wahyu ilahi sekitar tahun 610 Masehi, beliau mendapatkan banyak perhatian dan pengikut yang sangat beragam. Namun demikian, setelah kematian pamannya dan bentuk perlindungannya Abu Thalib, Muhammad hijrah ke kota Yathrib atau kota Madinah untuk menghindari penganiayaan dari para tokoh Mekah. Kemudian beliau mulai menyebarkan dan membangun Islam di kota Madinah. Secara singkat, dengan beriringnya berjalannya waktu, ada beberapa wilayah sudah terjemah oleh ulama dan raja-raja Islam. Kemudian oleh karena itu populasi Muslim terus tumbuh dengan kecepatan tinggi dan diyakini melampaui kepercayaan Kristen, agama yang paling dipraktikkan di dunia menjelang akhir abad ke-21. Kemudian masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana persebaran Islam di Nusantara? Pada intinya persebaran Islam di Indonesia itu melalui jalur perdagangan, kemudian ada juga melalui dengan cara mendakwah. Jadi mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Berikutnya dari agama Yahudi. Next. Sejarah singkat agama Yahudi. Agama Yahudi merupakan agama yang dikenal sebagai salah satu agama monoteisme tertua di dunia dan sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Jika diruntut dari sejarahnya, agama ini merupakan kelanjutan dari agama Tauhid yang telah dirintis oleh Ibrahim atau Abraham. Istilah Yahudi sendiri berasal dari bahasa Arab hada yang ditafsir hada Yahudu haudan yang memiliki persamaan arti dengan taba yatubu taubatan taubata, artinya bertaubat atau orang yang bertaubat. Next. Kitab suci agama Yahudi. Umat Yahudi membagi kitab mereka menjadi 3 golongan. Yang pertama, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan surat-surat yang terdiri dari Mazmur. Next. Selanjutnya ada agama Kristen. Next. Sejarah singkat agama Kristen, yang pertama, agama Kristen berasal dari pengajaran Yesus Kristus sebagai tokoh utama agama ini. Yesus sendiri itu lahir di Bethlehem yang terletak di Palestina sekitar tahun 4-8 Masehi waktu kekuasaan kerajaan Herodes. Singkat cerita, waktu umur 33 tahun setelah Yesus wafat dan bangun dari kubur pada hari yang ketiga setelah kematiannya, kemudian Yesus itu menyebarkan dakwah bersama ke-12 muridnya sebelum Yesus diangkat ke surga.
Next. Adapun 3 aliran agama Kristen, yang pertama Katolik, Protestan, dan Ortodok Timur, dengan kitab yaitu Injil. Next. Baik, selanjutnya adalah agama Hindu. Next. Nah, sejarah agama Hindu itu kalau misalnya kita lingkupkan sedikit adalah karena adanya akulturasi budaya atau gabungan antara suku pendatang, yaitu suku Arya, dan suku Dravida. Nah, akibatnya ada akulturasi tersebut, maka terciptalah suku Hinduism dan terdiri dari 3 kasta atau tingkatan, yaitu adalah Brahmana, Waisya, dan Ksatria. Next. Nah, bukti agama Hindu itu ada 2. Yang pertama itu adalah adanya candi berbentuk 4 ekor binatang buas, meliputi gajah, macan, badak, dan banteng. Yang kedua itu adalah semacam pengorbanan atau sacrifice berbentuk alat kelamin kepada palit. Dan selain itu, untuk konsep beribadah, di mana akan membentuk konsep lingkaran atau cosmic order, di mana akan terciptanya penyajian atau sesajian yang diharapkan bisa menghasilkan dampak-dampak positif dalam kehidupan. Next. Nah, kitab suci agama Hindu tertinggi yaitu adalah Weda, dan juga ada Mahabharata dan Resi atau Awatara. Selain itu, untuk konsep ketuhanan, mereka mempercayai bahwa Tuhan itu adalah satu, namun Tuhan itu memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk. Next. Selanjutnya adalah agama Buddha. Next. Untuk sejarah agama Buddha muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, dibawa oleh Siddhartha Gautama, yaitu seorang anak dari Raja Magadha yang bernama Suddhodana. Dengan kisah hidup awalnya, Gautama adalah seorang Hindu. Ia mengikuti agama dari ayahnya, yang Gautama merupakan anak raja yang terkungkung dan terisolasi di kerajaannya. Namun pada usia 29 tahun, dia memutuskan menjadi pertapa, dan dia bertapa dan bertemu dengan seorang pertapa di bawah pohon Bodhi, sehingga dia mendapat informasi tentang kebenaran sejati, di mana kebenaran sejati ini menginisiasi dia untuk mengambil gelar Buddha, dan dia menemukan kebenaran sejati untuk mengurangi penderitaan manusia. Next. Kemudian untuk konsep agama Buddha tidak mengajarkan percaya atau menyembah kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Kemudian dewa-dewa untuk agama Buddha tidak disembah, namun mereka melakukan perlindungan kepada Sang Buddha, kemudian Dhamma, dan Saga. Kemudian kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Next. Untuk penyebaran agama Buddha di dunia masuk Tiongkok abad ke-1 dan 2 melalui jalur Tiongkok ini disebarkan oleh para pedagang Tiongkok ke seluruh penjuru dunia, kemudian dibantu juga pada masa kerajaan Asoka yang membantu untuk agama Buddha tersebar. Kemudian di Indonesia, agama Buddha tersebar pada masa kerajaan Sriwijaya Majapahit, kemudian puncak kemasan agama Buddha dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur pada masa dinasti Sailendra. Bisa di next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.